Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya di rumah masing-masing. Meskipun kita tidak bisa di kampus, mudah-mudahan kita masih bisa belajar di rumah masing-masing. Dan saya pikir paling efektif kita menggunakan media YouTube ya, karena bisa lebih fleksibel. Jadi saya khawatir kalau live streaming nanti kita harus connect di waktu yang sama, khawatir nanti ada yang kesulitan di kampungnya mungkin, nanti malah ke tempat-tempat keramaian cari internet malah nanti ini ya apa namanya berbahaya ya. Jadi nanti Anda bisa buka YouTube ini kapanpun. Kemudian kelebihan YouTube juga nanti Anda bisa pilih resolusinya ya. Jadi Anda bisa pilih resolusi rendah biar lebih hemat kuota ya. Oke, terakhir kita kemarin sudah membahas tentang Hira RC ya, CSA dan Hira RC Anda sudah buat juga. Nah, sesuai rencana setelah Hira RC kita akan mulai ke chapter 4 ya di bukunya Clifton itu. Di chapter 4 ada PHL, Preliminary Hazard List dan Preliminary Hazard Analysis. Nanti di chapter 5 karena itu saling terkait. Seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan dulu bahwa perbedaan dari Hira RC dengan PHL maupun PHA ya, Preliminary Hazard Analysis, adalah Hira RC kita identifikasi berdasarkan job atau pekerjaan ya. Di sana ada tas-tasnya, pekerjaannya. Nah, kalau PHL maupun PHA itu kita identifikasi bahayanya berdasarkan proses ya. Proses artinya based on komponen ya. Kalau di proses itu kan lebih banyak komponen daripada aktivitas orangnya ya. Jadi ada yang bilang kalau CSA kemudian Hira RC ya, identifikasi bahaya yang umum. Kemudian kalau ada PHA atau PHL ya, jadi PHL itu adalah CSA gitu ya, CSA nya proses ya. Kemudian kalau PHA itu adalah Hira RC nya proses gitu ya. Jadi ada yang bilang seperti itu. PHL dan PHA itu adalah representasi dari CSA dan Hira RC, cuma diterapkan di industri proses gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung bahas di ini ya, di e-booknya. Jadi silakan siapkan e-book chapter 4 kemudian chapter 5. Kemudian nanti kita akan buka juga di appendix C-nya ya. Karena di sana ada hazard list. Nah, kita akan buka sama-sama nanti di sana ya. Nah, kemudian nanti di akhir sesi ya, nanti ada tugas. Jadi setiap teknik harus kita praktekkan. Karena kita tidak memungkinkan untuk berkelompok ya, menghindari social interaction, maka nanti tugasnya harus individu ya. Tapi nanti disesuaikan biar tidak terlalu banyak. Oke. Nanti kita akan buat PHL maupun PHA tapi individu, tapi nanti akan disesuaikan gitu ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Silakan dibuka ya di chapter 4. Preliminary Hazard List. Jadi ini adalah teknik pertama yang akan kita bahas ya. Maksudnya teknik pertama untuk yang di industri proses ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Preliminary Hazard List atau PHL itu adalah semacam CSA ya. Semacam CSA tapi dia khusus di industri proses. Jadi kalau di CSA itu per tas, nah kalau ini per komponen gitu ya. Oke. Nah, setiap kali kita belajar teknik baru ya. Nah, coba pertama adalah coba dicek di situ teknik tersebut itu karakteristiknya itu cocok digunakan pada fase apa ya. Masih ingat fase-fase life cycle ya. Jadi di sini nah, di sini ada CDHAT ya. CDHAT, Conceptual Design Hazard Analysis Type ya. Jadi
teknik ini jatuh di fase CDAT, artinya fase yang pertama. Ya, tentunya teman-teman masih ingat bahwa tipe CDAT itu adalah tipe teknik identifikasi bahaya yang masih sangat umum, ya, sangat umum, tingkat kedetailnya sangat rendah, ya, karena dia di awal. Nah, tapi meskipun dia masih sangat umum, tapi karena dia di awal, fase paling awal, maka dia sangat menentukan, gitu ya, sangat menentukan. Artinya kalau misalkan PHL ini tidak dilakukan dengan baik, ya, atau bahkan tidak dilakukan, maka ini akan mempengaruhi keseluruhan teknik identifikasi bahaya lanjutannya, ya. Jadi PHL ini meskipun umum tapi sangat penting, ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita langsung ke sini. Jadi ini adalah metodologinya, ya. Metodologinya. Jadi proses untuk kita membuat PHL, ya. Di sini ada input, sorry ya. Di sini ada input, ada proses, ada output, ya. Jadi inputnya atau masukannya, data yang dibutuhkan adalah design knowledge. Yang pertama, design knowledge artinya adalah pengetahuan tentang desain. Pengetahuan tentang desain, ya. Jadi maksudnya adalah yang kita identifikasi itu sistem, teman-teman. Nah, karena kita akan identifikasi pada sebuah sistem, maka mutlak kita harus paham tentang sistem tersebut, ya. Misalkan kita ingin mengidentifikasi bahaya pada sebuah boiler. Nah, maka syarat untuk kita bisa mengidentifikasi bahaya dengan baik adalah kita harus paham desainnya, ya. Jadi boiler itu terdiri dari komponen apa saja, itu kita harus paham. Ya, kalau misalkan tidak, maka ya percuma, kita tidak akan bisa memahami itu. Nah, di aplikasi di tempat kerja, ya, maka kalau misalkan kita tidak familiar dengan sistem yang akan kita identifikasi, maka kita harus hire orang yang memang berkecimpung di situ, orang teknis, ya, di luar orang safety, gitu ya. Itu desain knowledge, jadi kita harus paham tentang desainnya atau komponen-komponen yang terbentuk pada sebuah sistem. Nah, kemudian hazard knowledge, ya, yang sudah kita pelajari bahwa kita harus paham apa itu hazard, ya. Apa saja hazard itu nanti ada di appendix C penulisnya. Nah, ada lesson learned itu kalau misalkan kita bisa gunakan data terdahulu. Misalkan, ya, sebagai contoh saya dulu pernah membuat HIRA RC, ya. Ini HIRA RC tapi saya pikir masih relevan. Saya pernah buat HIRA RC di Pertamina di Jakarta. Nah, kemudian ketika saya diminta untuk membuat lagi di Cilacap, maka ya yang ada di Jakarta itu sebagai acuan, gitu ya, sebagai bahan untuk membuat yang ada di Cilacap, karena sistemnya hampir sama, hanya beda sedikit-sedikit, maka itu bisa jadi acuan, gitu ya. Jadi bisa dari pengalaman terdahulu. Nah, prosesnya, ya, prosesnya bisa dilihat di sini. Ada tiga proses, ya. Pertama adalah compare design knowledge to hazard knowledge and identify possible hazard. Jadi di sini keywordnya ada compare. Jadi kita bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Pertama adalah design knowledge dengan hazard knowledge. Ya, yang tadi, ya, input tadi, ya, design knowledge sampai hazard knowledge. Jadi kita paham tentang desainnya apa, knowledge-nya apa. Nanti kita akan bahas lebih detail di contoh nanti, ya. Oke. Berikutnya adalah kalau misalkan kita punya pengalaman, maka kita tinggal ini, ya, kita tinggal bandingkan antara desain knowledge dengan lesson learned atau pengalaman terdahulu. Ya, contohnya yang tadi saya contohkan tadi, tinggal kita cek komponen apa yang sama, maka itu kita pakai untuk acuan. Nah, outputnya tentunya adalah list hazard nanti, ya. Outputnya list hazard. Jadi hazard-hazard apa saja yang ada pada sistem meskipun secara umum. Kemudian mishaps artinya adalah list mishap, kemungkinan kecelakaan itu apa saja pada sebuah sistem. Penyebab ini, ya, safety critical factor, penyebabnya, kemudian causal factor atau penyebabnya. Oke, kita lanjut langsung ke sini.
PHL proses ya. Jadi di sini adalah langkah-langkah teknis. Kalau tadi kan konsepnya ya, proses konsepnya. Nah sekarang lebih teknis, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat PHL. Oke. Pertama adalah define system di sini. Nomor 1, define system artinya adalah ya kita akan mengidentifikasi sistem apa. Kemudian sistem tersebut itu terdiri dari komponen atau subsistem apa saja. Nah itu yang dimaksud dengan define system. Oke, berikutnya adalah kita rencanakan ya, rencanakan ruang lingkupnya seperti apa, kemudian schedule-nya ya, jadwalnya, karena ini nanti melibatkan banyak tim maka scheduling itu penting. Oke, kemudian select tim ya, jadi kita harus bisa memilih tim yang sesuai. Tadi sudah saya contohkan, kalau misalkan kita tidak paham terhadap sistem tersebut, misalkan di boiler, maka kita harus hire, di tim kita harus ada orang mechanical atau orang chemical misalkan, untuk mempermudah itu ya. Nah kita sebagai orang safety adalah sebagai leadernya ya. Nah berikutnya yang keempat adalah acquire data. Acquire data itu maksudnya kita mencari data-data yang dibutuhkan ya. Jadi misalkan ini PHL masih awal, maka kita belum memerlukan PNID ya, data-data yang detail ya, detail desain itu belum butuh ya. Nah, data-data umum seperti list list komponen, itu yang kita butuhkan. Nah baru kemudian kita lakukan ini ya, conduct PHL, itu maksudnya kita lakukan tadi ya, yang komponen tadi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail untuk conduct PHL, bagaimana caranya kita membuat sebuah PHL. Oke. Build hazard ya, setelah kita lakukan PHL tadi, maka nanti akan muncul hazard listnya apa. Oke. Kemudian terakhir adalah corrective, kalau misalkan ada pengendalian, dan juga dokumen PHL. Oke. Kita akan membahas yang lebih detail lagi ya, langsung saya contohkan saja ya. Bentar. Oke, baik ya. Kita langsung ke halaman 59 ya. Di halaman 59 itu ada gambar 4.2 ya. Jadi saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan compare tadi ya. Tadi kan kita jelaskan bahwa kita compare antara hazard checklist ya, pengetahuan hazard, dengan system list. Nah, pertama yang tengah dulu ya, system list di sini. System list ini. Nah, di sini ada hardware ya, ada hardware, ada identitas. Maksudnya di sini adalah di sistem yang akan kita identifikasi itu terdiri dari komponen atau subsistem apa saja ya. Jadi misalkan kita mau identifikasi boiler, maka sistem listnya apa? Berarti komponen pada boiler itu apa saja? Misalkan ada steam drumnya, ada pipeline-nya, misalkan ada ada burnernya, dan seterusnya. Nah itu adalah sistem list yang kita sebut tadi ya, bisa dari software, energy source, function, dan seterusnya. Itu adalah sistem list atau komponen ya, atau biasa disebut sebagai integer equipment list biasanya. Nah yang dimaksud dengan hazard checklist itu apa ya? Oke, kita langsung buka appendix C ya. Coba dibuka appendix C. Nah, appendix C ya. Di appendix C itu ada hazard checklist. Nah, jadi sistem itu kan tidak baru ya, artinya sistem itu kan sudah dari dulu sudah ada. Nah, maka maksudnya appendix C ini dia sudah mengelis, ada list, ada standar gitu ya. Jadi hazard yang ada di semua sistem di dunia ini itu apa saja sudah di list sama dia. Contohnya ini ya, misalkan misalkan ini ya, kita cari contoh yang mudah, misalkan mechanical ya, ya, maka ada sharp edge ya, kemudian ada rotating equipment ya, ada yang berputar, dan seterusnya.
lifting weight atau beban, pneumatik ada semua di sini. Kemudian temperatur, radiasi misalkan, kemudian fire, eksplosif, dan seterusnya. Human error juga ada, ergonomik. Nah, di sini ada list hazard ya. List hazard semuanya di sini. Jadi yang dimaksud dengan kita compare tadi adalah kita cek apakah komponen kita itu mengandung hazard ini. Jadi gitu. Jadi kan kalau kita misalkan kita bisa saja gitu ya mengidentifikasi hazard, misalkan di boiler itu hazardnya apa saja. Nah, kita bisa melakukan itu. Tapi kan kita manusia biasa ya, punya keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman. Bisa jadi kita antara satu orang dengan yang lain beda-beda gitu ya. Ada yang nemu 3, ada yang 4, ada yang 10 ya. Jadi pasti akan berbeda tergantung dari pengetahuan dan pengalaman ya. Makanya kita disediakan checklist ini. Gitu ya, checklist ini. Nah, tidak hanya di sini, nanti Anda bisa googling ya. List hazard itu apa saja gitu ya. Intinya adalah untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kita, maka kita boleh cari list hazard itu apa saja sih. Nah, kita cocokkan ya. Kita cocokkan apakah hazard tersebut ada pada sistem kita. Nah, kalau misalkan cocok ya, misalkan cocok ya, misalkan di sini ada cocok match gitu ya antara ini dengan ini ya, antara checklist dengan sistem listnya, maka dia akan menjadi hazard A gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika ada di checklist ada, di listnya ada, sesuai ya match dengan komponen kita, maka itu adalah sebagai hazard A. Oke, contoh misalkan di sini ada, perhatikan yang gambar di kiri ya. Misalkan di sini ada hazard checklistnya adalah mechanical. Jadi ini sistemnya adalah kapal perang sepertinya. Ya. Jadi di sini ada equipment listnya itu ada ship hull, ada nuklir reaktor, komunikasi radar, misil dan seterusnya. Nah, contoh misalkan di sini kita cek di checklist itu ternyata ada hazard nuklir ya. Ada nuklir di sini. Jadi nuklir itu adalah salah satu hazard. Ya. Nuklir itu adalah salah satu hazard yang ada di checklist. Nah, kita cek ternyata di sistem kita itu ada yang namanya nuklir reaktor. Ya, ada nuklir reaktor di sini. Nah, otomatis hazard nuklir tadi itu ada di sistem kita, di nuklir reaktor. Kan match ya berarti ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai compare tadi. Ya, itu compare tadi. Jadi karena match, maka kemudian ini kita tarik. Berarti ini adalah hazard kita. Ya. Nah, maka di PHL kita ada release of radioactive material. Gitu ya. Jadi kita cek apakah ada di checklist itu ada, kemudian ternyata itu match dengan komponen kita ada, maka itu sebagai PHL kita, hazard list kita. Itu ya. Sederhana ya. Oke, contoh lain misalkan di sini ada inadvertent launch ya, di sini ada misil. Nah, maka di sini ada PHL-nya. Oke ya. Seperti itu saja ya, kita cek. Nah, worksheet-nya. Nah, ini worksheet-nya. Nah, di sini ada worksheet-nya. Di sini dituliskan sistemnya apa ya. Misalkan misil ya atau boiler, nomornya itu urutannya, kemudian sistem item itu berarti komponennya apa saja. Nah, di sini list hazardnya apa saja ya, hazardnya apa saja. Nah, hazard ini adalah berdasarkan tadi compare tadi ya. Nah, kemudian efeknya apa, hazard itu menyebabkan apa, mengakibatkan kemungkinan kecelakaan apa. Comments kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan silakan. Contohnya misalkan ini ya. Nah, ini contoh ini ya, contohnya sistemnya adalah misil. Misil itu ini apa namanya, semacam peluru kendali ya.
semacam pengendali. Jadi di sini ada subsistemnya, ada operator konsol, ada radio antena, ada komputer, ada misilnya. Misilnya pun di dalamnya ada komponen warhead, baterai, komputer, penghancurnya, fuel ya, bahan bakar dan seterusnya, roket, buster dan seterusnya. Nah di sini ada ininya apa namanya, softwarenya. Oke. Nah ini adalah indenture equipment listnya. Indenture equipment listnya di sini ada misil. Ya, misalkan misil itu terdiri dari structure, warhead, engine, dan seterusnya. Ya, jadi di sini adalah komponen-komponen yang ada pada sistem misil. Ya, jadi ini yang kita lakukan pertama, kita harus listing komponen kita. Ya, apa saja, terdiri dari apa saja. Kalau ada komponen yang lewat, maka kita gagal identifikasi bahaya, gitu ya. Oke. Nah, kita langsung ke sini ya. Oke, sebentar. Oke. Kita langsung ke contohnya di sini. Misalkan ini ya. Jadi contohnya kan seperti ini. Ya. Di sini sistem elemennya adalah sistem hardware ya. Kemudian di sini PHL1, artinya nanti ini adalah hazard yang pertama. Kebetulan di sini adalah item untuk structure-nya dulu ya, structure-nya dulu, kemudian hazardnya apa? Di sini ada missile body breaks up resulting in fuel leakage and ignition source causing fire. Jadi ketika missile bodinya itu breaks up itu artinya ini ya, nabrak gitu ya, nabrak rusak, kemudian otomatis ini apa namanya, bahan bakarnya bocor. Nah ada ignition source, ada sumber penyalaan, maka menyebabkan kebakaran gitu ya. Nah itu hazard pertamanya. Kemudian efeknya adalah fire, adanya apa namanya, kebakaran. Comments di sini. Nah di sini tidak harus dituliskan, tapi kalau perlu dituliskan silakan. Di sini dijelaskan bahwa ada ground operation, artinya kebakaran ini bisa terjadi ketika ground operation. Ground operation itu maksudnya ketika ini ya, ketika missile itu diluncurkan di apa, di tanah ya, di ground ya, sehingga karena permukaan tanah keras maka ada tumbukan ya, ada pergesekan, maka bocor tadi dari kebakaran gitu ya. Itu contohnya sederhana ya. Jadi kita hanya ini apa namanya, listing komponennya apa saja, kemudian kita lihat di hazard checklistnya apa. Kalau misalkan match, artinya itu adalah hazard kita ya, hazard pada sistem yang akan kita identifikasi, maka kita masukkan di hazard sini ya. Nah semuanya akan jadi seperti ini ya. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri contoh-contohnya, sederhana seperti ini. Oke itu PHL seperti ini ya. Mungkin yang sering kali terjadi kesalahan adalah ini, not listing all concern or credible hazard ya. Jadi pertama tentunya banyak ini, jadi sistem yang kita identifikasi itu kita tidak list komponennya apa saja. Itu kadang-kadang kalau misalkan komponen nggak kita list, otomatis nggak bisa muncul hazardnya ya. Nah komponen yang sudah ada, kalau hazardnya nggak muncul juga ya itu juga sumber kesalahan gitu ya. Jadi listing komponen harus lengkap. Anda bisa cari data itu, kemudian hati-hati dalam mengelis hazard, jangan sampai ada hazard yang kelewat gitu ya. Oke, itu untuk PHL. Kita langsung lanjutkan ke chapter 5 ya. Di chapter 5 itu adalah PHA ya, kalau ini sangat berkaitan. Oke ya, kita langsung masuk ke chapter 5. Preliminary hazard list ya. Ingat, setiap kita mau mengidentifikasi atau mempelajari identifikasi bahaya, maka pertama yang kita lakukan adalah cek ya, teknik tersebut termasuk tipe apa ya, itu ya. Nah itu gunanya kita kemarin bahas ini ya, kita kemarin bahas apa itu fase life cycle, kemudian tipe-tipenya. Oke.
Nah, perhatikan di sini. PHA itu termasuk tipe apa ya? PHA itu termasuk tipe apa? Nah, di sini ya. PDHAT ya. PDHAT. Dia termasuk PDHAT. Artinya Preliminary Design Hazard Analysis Type. Ya. Jadi Anda harus paham apa itu PDHAT ya. Karakteristiknya apa ya. Karena PDHAT maka dia sudah mengidentifikasi bahaya per komponen ya. Jadi kuncinya adalah itu per komponen, tapi belum ada hubungan antara komponen satu dengan yang lain ya. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama. Nah, yang menarik di sini. Nah, yang menarik di sini. Nah, ada input di sini. Nah, berarti kan inputnya itu ya, inputnya itu selain ada desain knowledge, hazard knowledge, di sini ada PHL ya. Di situ ada PHL. Artinya apa? Output dari PHL ya, preliminary hazard list ya, yang di chapter 4 tadi itu adalah list hazard ya. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwa output dari teknik 1 itu bisa menjadi inputan untuk teknik yang lainnya. Nah, contohnya adalah PHL. Output dari PHL itu bisa digunakan sebagai inputan untuk PHA. Nah, maka di sini inputnya salah satunya adalah PHL. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita membuat PHA itu idealnya ya PHL-nya kita buat dulu ya, sehingga nanti bisa mempermudah. Oke. Kita langsung lihat contohnya. Kalau langkah-langkahnya hampir sama, kita lihat apa yang berbeda. Nah, perhatikan di sini. Nomor ada yang tadi ya. Hazard ada, cause, effect ya, saya pikir mirip-mirip. Nah, ada mood di sini. Mood itu adalah pada saat kapan ya. Pada saat kapan hazard itu terjadi. Kayak misalkan tadi ada ground operation gitu ya. Maka di sini adalah ground gitu ya. Ada IMRI. IMRI itu adalah Initiating Misstep Risk Index. Initiating Misstep Risk Index ini kalau di HIRA RC kemarin itu adalah risikonya ya. Risikonya sama, ada severity, ada likelihood. Nah, bedanya dengan di sini. Kalau di sini IMRI, ini FMRI. Kalau IMRI itu adalah Initiating Misstep Risk Index, artinya inisiasi itu berarti risiko awal. Nah, risiko awal itu artinya risiko sebelum diberikan rekomendasi. Jadi awal ya, sebelum ada rekomendasi itu risikonya berapa. Nah, untuk mengurangi risiko tentunya ada rekomendasi ya. Direkomendasikan. Nah, setelah direkomendasikan otomatis kan harusnya risikonya kan turun. Nah, turunnya jadi berapa? Itu adalah ini. FMRI, Final Misstep Risk Index. Final Misstep Risk Index. Jadi risiko setelah diberikan rekomendasi. Itu komen sama tadi. Nah, status itu adalah apakah setelah diberikan rekomendasi itu statusnya masih open apa close. Open itu kalau misalkan hazardnya masih ada, close itu kalau hazardnya sudah hilang gitu ya, maka close. Oke, itu ya. Lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di sini ya. Apa itu initial misstep risk index seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian nah, IMRI-nya itu di sini ada severity, ada probability. Ya, Anda bisa cari standar macam-macam. Jadi tidak harus seperti ini ya. Ini contohnya punya STD military standard itu severity-nya dibagi 4, ada catastrophic, critical, marginal, negligible, probable. Nah, misalkan kebakaran ya. Kebakaran itu misalkan kita dari severity-nya itu kita kasih severity-nya itu misalkan
catastrophic. Kemudian probability-nya itu jadi A ke E ya, sama kayak kemarin. A itu semakin sering, E itu semakin jarang. Misalkan dia remote ya di sini ya. Ya, severity-nya 1, probability-nya D, maka risikonya adalah 1 D. Ya, 1D, risikonya adalah 1D. Gitu ya. Jadi risikonya adalah 1D, misalkan catastrophic dan remote, maka perkaliannya kan 1D. Nah, Anda bisa gunakan standar yang kemarin IRC itu, standar Australia juga boleh. Ya, tidak ada ini ya. Anda juga bisa mengembangkan ini, kayak kemarin saya contohkan di Pertamina itu ada kriteria risikonya, maka Anda bisa acu juga, gitu ya. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Oke, contohnya Anda bisa buka di halaman 86 ya. Di halaman 86 ya, dengan sistem yang sama tadi ya. Ini contohnya, misalkan ini PH1 ya. PH1 Oke, kita bahas PH1. Hazardnya adalah missile structure fail resulting in unstable missile flight and missile crash. Ya, ini dapat dari mana hazardnya? Dari PHL, betul ya. Dari PHL. Jadi PHL-nya sudah kita buat, maka hazardnya tinggal kita pindahkan saja. Cause-nya apa? Karena missile structure fail, penyebabnya adalah manufacturing defect atau design error. Jadi memang dari pabrikannya ya, atau ada defect, desainnya error, itu penyebabnya. Efeknya adalah unstable flight ya, unstable flight, penerbangannya tidak stabil, peluncurannya tidak stabil, kemudian crash ya, nabrak, menyebabkan ini kematian, incorrect target, jadi tidak sesuai dengan target. Mode-nya adalah flight ya, karena terjadinya tabrakan tadi itu pada saat flight ya, bukan pada saat maintenance atau off, jadi flight. Nah, initial severity index-nya adalah 1D. 1 itu tadi adalah severity. Satunya itu tadi apa? Ya, satunya adalah catastrophic ya, catastrophic. D-nya itu adalah remote ya, maka 1D. Jadi severity-nya itu sangat parah, bisa menyebabkan kematian beberapa orang. Ya, kemudian frekuensi yaitu D. D itu artinya ini apa namanya, remote tadi ya, jarang ya, jarang. Recommended action-nya itu menambahkan 5 kali safety factor. Jadi desainnya, struktur desainnya itu ditingkatkan kekuatannya, entah itu ketebalannya ya, atau bahannya. Yang jelas dia menambahkan 5 kali safety factor pada strukturnya. Oke. Nah, FMRI-nya turun menjadi 1E ya, yang semula tadi D ya jadi E ya, jadi turun jadi E. Oke, komannya boleh dikosongi, statusnya masih open ya, karena risikonya masih ada di sini, maka statusnya open. Nah, kita bisa status close itu kalau misalkan kita lakukan eliminasi. Jadi kalau dieliminasi otomatis statusnya kan close ya, karena hasilnya sudah tidak ada. Oke, itu untuk contoh-contoh yang lain bisa Anda baca di sini. Ya, bisa baca di sini semuanya. Ya, sederhana. Ya. Jadi PHL dan PH itu sangat sederhana, tapi kalau misalkan ini tidak dilakukan dengan baik atau bahkan tidak dilakukan, maka ya tidak akan teknik yang selanjutnya tidak akan bisa jalan gitu ya. Jadi ini penting untuk dilakukan karena ini basic. Ya, sama seperti IRC kemarin. Oke. Itu mungkin materi PHL dan PHA ya. Nah, selanjutnya silakan Anda buat ya. Silakan, tugasnya adalah Anda buat langsung PHA saja. Jadi tidak usah buat PHL dan PHA, karena kalau kita buat PHA itu otomatis ya juga PHL ya. Jadi tugasnya nanti membuat PHA, preliminary hazard analysis. Oke, karena ini tidak berkelompok, jadi individu, kita mengurangi kontak ini ya, kontak fisik ya, kontak sosial, maka silakan tentukan
sistemnya apa, boleh misalkan yang kemarin jembatan atau mobil atau apa misalkan lab ya, bangunan atau boiler atau yang lainnya, silakan cari yang familiar saja. Kapal misalkan boleh. Nah, kemudian silakan listing komponennya apa saja. Jadi sistem itu komponennya apa saja. Oke. Komponennya apa saja sudah di list. Nah, dari sekian banyak komponen yang ada pada sistem itu pilih 3 ya. Pilih 3 komponen yang kira-kira risikonya tinggi ya. Jadi yang risikonya tinggi itu silakan dipilih. Kemudian 3 komponen itu silakan buat PHA-nya ya. Silakan buat PHA-nya menggunakan format seperti ini. Ya, formatnya seperti ini. Oke. Ya, nanti untuk detail pengumpulannya itu harus maksimal kapan dan seterusnya nanti silakan cek di Classroom ya, karena nanti ini akan saya upload di YouTube, linknya akan saya share di Classroom, jadi silakan Anda pantau terus Classroom-nya ya. Jadi nanti setelah Anda buat sesuai jadwal, nanti kita nggak tahu, nanti kita coba asistensi online atau nanti saya cukup cek saja, nanti saya komen, nanti kita lihat nanti ya. Jadi prinsipnya ini materinya cukup panjang ya durasinya, tapi ini mungkin sampai 2 minggu mungkin masih materinya masih ini, karena nanti pengerjaannya bertahap. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa ini ya, bisa mempelajarinya, memahami yang saya jelaskan tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan boleh ini ya, boleh langsung komen di Classroom ya, atau misalkan masih kurang memuaskan, boleh ini, boleh WA atau kita video call kalau misalkan ini ya, apa namanya, kesulitan ya. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga kita bisa maksimalkan waktu dengan baik di rumah. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.